Hai Funmates, balik lagi di Funsional, Fun, Tradisional, and Fungsional. Balik lagi sama aku sebagai host dari Funsional yang pastinya akan nemenin Funmates dari awal video hingga akhir video. Tapi kira-kira Funmates bisa tahu nggak ya, aku lagi ada di mana nih lokasinya? Ada warna-warni, ada gedung-gedung tinggi, terus ya ini udah ada bannernya nih. Funmates pasti udah bisa baca dong, kita lagi ada di mana? Ya, kita sekarang lagi ada di Sekolah SD Viani yang berletak di daerah Jakarta Barat. Nah, mungkin untuk Funmates yang lagi nonton pernah sekolah di sini, saudaranya sekolah di sini atau yang lain-lainnya, boleh banget langsung komen di bawah. Wah, aku pernah sekolah di SD Viani nih, atau saudara aku ada yang sekolah di sini. Boleh banget ya. Nah, sama juga lokasinya kan berbeda. Ya udah pasti videonya juga berbeda dari sebelumnya. Kira-kira ada yang bisa tebak kita hari ini mau ngapain? Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama beberapa pihak dan juga main-main bareng. Jadi udah pasti beda dari video sebelumnya. Ngobrolnya sama siapa aja? Sama orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya di sekolah SD Viani, sama siswa-siswi dari SD Viani, dan juga tentunya sama Pak Kepala Sekolah nih dari SD Viani. Nah, tadi kan aku juga bilang kalau misalnya bakal main-main bareng. Nah, main-main barengnya itu sama siapa aja? Ya udah pasti sama teman-teman dari SD Viani. Tapi coba tebak, aku akan main apa sih di video kali ini? Cluenya main permainan tradisional khas Indonesia. Ya udah pasti dong ya, tapi dari Jawa. Coba deh ditebak, kira-kira permainan apa ya yang dari Jawa? Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke videonya. Kita simak dulu, kira-kira menurut orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya di SD Viani dan juga para siswa-siswi dari SD Viani, mereka lebih suka main yang mana sih kalau zaman sekarang? Permainan tradisional khas Indonesia atau yang zaman sekarang? Main games di handphone, di gadget, di komputer, atau di tablet? Penasaran? Kira-kira yang mana? Langsung aja disimak. Funmates, sekarang aku udah ada di SD Viani nih. Lihat deh, sekolahnya bagus. Bahkan ada lapangannya yang gede banget loh. Itu ada teman-teman kita dari SD Viani yang lagi main di lapangan. Nah, kalau ini ada teman-teman kita yang lagi belajar di kelas. Mereka lagi fokus banget tuh. Ibu gurunya juga lagi ngajarin teman-teman kita loh. Wah, bahkan koleksi prestasinya juga gak main-main Funmates. Ada banyak banget. Bahkan karya-karya dari teman-teman di SD Viani juga banyak nih dipajang-pajangin. Udah jam istirahat. Teman-teman kita udah pada keluar kelas nih. Yuk, langsung aja kita ajak ngobrol dan main bareng. Kamu tahu nggak permainan tradisional khas Indonesia ada apa aja? Perkenalkan, nama saya Fania, saya umur 11 tahun. Nggak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu. Nama saya Kalista Elvina. Umurnya berapa? 10. Ada petak umpet, lomba balap karung, sama karet. Nama aku Semi, Umurnya? 10. Tahu ada bakiak, ada petak umpet, ada kejar-kejaran. Apa permainan tradisional khas Indonesia favorit kamu? Ada petak umpet. Berarti sukanya petak umpet? Yes. Petak umpet. Petak umpet? Aku sukanya main petak umpet. Kamu lebih suka main games di gadget atau permainan tradisional? Main game bener-bener. Kamu sering banget gak main gamesnya? Oh, sering. Setiap hari? Setiap hari. Permainan tradisional. Aku lebih suka main permainan tradisional aja sih. Kalau ada teman. Kalau ada teman, kalau misalnya lagi sendiri sukanya main games atau gimana? Games. Main games apa paling suka? Biasa aku main Mobile Legends atau enggak Roblox. Kalau tadi udah ngobrol sama teman-teman di SD Viani, sekarang kita ngobrol bareng sama orang tua yang menyekolahkan anaknya di SD Viani. Yuk! Pada saat di rumah, apakah anak Anda lebih sering bermain gadget atau permainan tradisional? Kalau di rumah main game, kalau pas di luar juga main sama temen. Kebanyakan ya seimbang sih. Main gadget.
Setiap hari main gadget atau Ya, setiap hari main gadget. Sebenarnya mereka tuh karena pergaulan jadi lebih seneng main HP daripada permainan tradisional. Cuma karena kita sibuk, jadi kadang kita mau ngajarin masuk ke dalam permainan tradisional juga ini berarti anaknya sering main handphone. Pada saat di rumah, pernah ajak atau ajarkan anak permainan tradisional khas Indonesia atau tidak? Kalau permainan tradisional jarang ya, tapi kalau olahraga dia mau. Enggak sih, nggak pernah. Pernah. Yang tali pakai karet, tali karet. Kenapa Anda memutuskan mengajarkan atau tidak mengajarkan permainan tradisional khas Indonesia kepada anak Anda? Kalau permainan tradisional kan di luar lapangannya harus luas kan, kalau kayak gobak sodor apa gitu. Tapi kalau untuk hula hoop apa-apa gitu di rumah bisa. Terus satu, di lingkungan rumah tuh nggak punya teman. Dan takut juga kalau anaknya keluar rumah gitu loh. Soalnya jalannya rame, banyak mobil lewat, banyak motor lewat, gitu sih. Biar tahu tradisional itu kan permainan yang unik daripada HP ya. Hai Funmates, balik lagi sama aku Audrey pastinya dan masih di video yang sama. Nah, seperti yang udah aku janjiin dari awal, kita kan tadi udah ngobrol sama orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya di SD Vianney dan juga udah ngobrol sama temen-temennya langsung nih dari SD Vianney. Nah, sekarang aku udah ditemenin langsung sama Bapak Kepala Sekolah dari SD Vianney untuk ngobrol-ngobrol terkait permainan tradisional Indonesia di SD Vianney ini seperti apa sih? Langsung aja. Halo Bapak. Halo, teman-teman. Saya Audrey. saya Ananto. Oke, boleh Bapak diperkenalkan ke teman-teman yang lagi nonton, Bapak siapa namanya dan sebagai apa? Halo pemirsa, nama saya Mr. Ananto, sekarang bertugas sebagai Kepala Sekolah di SD Vianney. Nah, langsung aja nih Pak, saya mau ngobrol-ngobrol terkait permainan tradisional Indonesia di SD Vianney itu seperti apa. Jadi yang pertama Pak, saya mau nanya, kalau di SD Vianney ini ada nggak sih Pak permainan tradisional termasuk dalam kurikulum pengajarannya? Itu masuk nggak Pak? Permainan tradisional itu sebenarnya bagian dari warisan leluhur nenek moyang kita. Betul. Dan di dalam pendidikan, khususnya di sekolah dasar, permainan tradisional itu sebenarnya ada di dalam materi yang biasa muncul di seni budaya dan prakarya. Nah, namun memang diakui untuk permainan tradisional untuk saat ini memang kalah bersaing dengan permainan yang ada digital, ada di gadget anak-anak itu. Betul. Nah, maka kami mencoba bagaimana permainan tradisional itu bisa dikenalkan kembali agar anak-anak juga tahu ternyata kita punya permainan yang nggak kalah menariknya dengan permainan yang saat ini anak-anak lebih gemari di digital, di game gitu. Ya, game-game. Oh ya Pak, saya mau nanya, kan tadi Bapak udah jelasin kalau misalnya permainan tradisional di Vianney sendiri juga udah termasuk nih Pak. Contoh kegiatannya seperti apa sih Pak kalau di kelas mungkin atau di mata pelajarannya? Ya, sebenarnya kalau di kelas itu para bapak ibu guru mengajarkan permainan tradisional itu biasanya dalam bentuk ice breaking atau semacam memulai suatu pelajaran dengan diberikan suatu penguatan-penguatan. Nah, salah satunya melalui permainan-permainan tradisional itu. Memang belum semua, tetapi karena perlu melihat situasi dan ruang kelasnya itu, biasanya mereka hanya dikenalkan dalam bentuk tayangan di video. Jadi tayangan begitu, ini permainan itu. Tapi kalau untuk melakukannya memang harus tidak di kelas, kalau di kelas agak kesulitan. Di ruang lingkungan sekolah, lantai 1 tadi, di pintu utama tengah itu kan ada lantai itu yang nanti dikasih semacam kayak pewarna, yaitu engklek. Saya juga berpikir bahwa untuk pelaksanaan pembelajaran permainan tradisional itu ya satu
di kelas itu memang ada demonstrasi. Demonstrasi bisa melalui apa nanti video ya, video kemudian penjelasan melalui bapak ibu gurunya. Kemudian juga pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung biasanya mereka yang praktek di lapangan. Biasanya itu guru olahraga sih kalau yang sering melakukan itu. Kami mendorong semua bapak ibu guru itu bisa berkolaborasi, namanya lintas materi pembelajaran. Bisa ke bahasa Indonesia, bisa ke matematika, bisa ke SPDW khususnya tadi, lalu yang lainnya juga. Wah, keren banget FunMates. Jadi di SD Vianney sendiri tadi berdasarkan penjelasan Bapak Ananto adalah pengajaran permainan tradisional Indonesia ini nggak cuma terfokus di salah satu mata pelajaran aja, tapi secara general atau hampir semua guru di SD Vianney didorong untuk mengajarkan murid-muridnya. Nah, saya mau ada nanya lagi nih Pak, kalau menurut Bapak sendiri dengan mengajarkan atau anak-anak itu bermain permainan tradisional, itu bisa nggak sih Pak mempengaruhi perilaku anak pada saat di kelas, misal interaksi dengan guru, dengan teman-teman sekelas misalnya, itu gimana Pak menurut Bapak? Sangat berpengaruh. Gimana? Kita ketahui anak-anak kita sekarang ini kan dihadapkan pada situasi memilih banyak permainan yang kita tahu sebagai orang tua pendidik itu juga kadang-kadang miris ya. Anak-anak melihat tayangan-tayangan yang mungkin sebenarnya itu belum saatnya. Tetapi kita tidak bisa pertama batasi, betul Mbak Adri. Yang kedua kita tidak bisa melarang begitu saja. Karena semakin dilarang semakin mereka ingin tahu. Nah, itu yang terjadi. Maka peran sekolah yaitu tadi, pertama mengenalkan pesan-pesan dari luhur kita tentang permainan-permainan tradisional yang itu punya nilai-nilai keutamaan yang menurut saya baik. Pertama apa? Ketika nanti anak diajarkan salah satu permainan tradisional, misalnya engklek ya, itu mereka diajak satu, tentu sukacita. Karena sukacita mereka merasa happy di sekolah. Kalau mereka happy di sekolah, maka di situ akan ditumbuhkan yang namanya interaksi sesama temannya itu menjadi lebih baik. Komunikasi bisa jalan. Kemudian di situ juga orang bisa mencermati teman satu dengan teman yang lainnya. Ketika main, satunya memperhatikan, satunya menonton, gantian. Itu ada artinya untuk budaya ngantri. Belum saatnya main, gantian. Nah, itu. Yang ketiga adalah supaya anak-anak yang main itu juga fokus. Engklek itu kan ada kotak-kotaknya itu. Betul. Bisa jadi nanti tidak masuk di kotak malah menginjak baris itu kan mati. Kalau nggak salah seperti itu, diulang lagi, ganti yang lain seperti itu. Tentu pesan-pesan ini disampaikan siapa? Bapak Ibu guru. Wah, keren banget ya. Jadi memang permainan tradisional walaupun tersirat gitu ya, nanti anak-anak itu bisa jadi lebih baik sikapnya, perilakunya secara pastinya ya begitu. Dan dibantu juga oleh guru-guru di SD Vianney untuk menjelaskan gitu ya nilai-nilainya tuh apa gitu. Karena biasanya anak kecil belum ngeh gitu ya Pak ya. Betul. Gitu kan. Betul. Menurut Bapak, pengajaran permainan tradisional oleh sekolah atau di sekolah itu penting nggak sih Pak sebenarnya? Menurut saya sangat penting. Wah, kenapa? Sangat penting. Karena apa? Kita kan dalam pendidikan itu tidak hanya mengarahkan pada aspek pengetahuan saja. Dan juga tidak aspek dari sisi sikap saja. Tapi keterampilan. Maka tiga hal ini, kognitif, afektif, psikomotor itu harus menjadi satu kekuatan yang tidak bisa berdiri sendiri. Sebenarnya ada aspek lain juga menurut saya penting. Yang pertama adalah keterampilan sosial. Kemudian yang berikutnya juga ada kemandirian. Nah, kemandirian itu karena anak melakukan sendiri toh, mencoba untuk mandiri. Salah, ulang. Salah seperti itu. Yang berikutnya bisa mengendalikan diri. Mandiri artinya untuk bisa sabar. Kemudian juga kita bisa diajarkan anak itu bisa memberikan suatu penghormatan kepada teman yang diajak main itu. Gitu Mbak Audrey. Wah, keren banget ya nih Pak. Saya dari tadi juga ngedengerin Bapak ngejelasin ternyata SD Vianney ini juga selain secara ilmu pengetahuan, tapi keterampilan dan terutama budaya Indonesia juga ditekankan. Karena ya kita bisa lihat juga zaman sekarang teknologi semakin canggih, anak-anak
lebih gampang untuk mencari hiburan lewat handphone gitu kan yang lebih Betul. kecil. Jadi permainan tradisional juga lama-lama mulai dilupain kalau zaman Pasti. sekarang. Tantangan bagi kita. Karena tadi udah ngobrol-ngobrol, selanjutnya boleh nggak Bapak saya ajakin teman-teman dari SD Vianney untuk belajar dan main permainan tradisional Indonesia namanya cublek-cublek suweng. Boleh, nggak? silakan, Wih. silakan ya. Nih seru banget nih pasti ya Iya. Funmates. Jadi jangan kemana-mana, tetap disimak terus videonya dari awal sampai akhir. Selanjutnya kita akan seru-seruan bareng sama teman-teman kita nanti di SD Vianney. Kalau begitu terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Mbak Audrey ya. Iya, terima kasih banyak Funmates. Nanti kita ketemu lagi. Hai Funmates, balik lagi sama aku Audrey dan kita masih ada di video fungsional tentunya. Tadi kan aku udah bilang kalau misalnya abis ngobrol-ngobrol sama orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya di SD Vianney, ngobrol juga sama anak-anaknya dan juga ngobrol sama kepala sekolah dari SD Vianney ada Bapak Ananto. Nah, tadi kita udah ngobrol, udah dapet ilmu yang banyak juga. Nah, sekarang pastinya beda dengan tadi ngobrol-ngobrol. Nih lihat, aku lagi ada di mana juga ada teman-teman aku nih baru nih, ya kan? Nggak, jadi aku nggak sendiri, jadi rame-rame. Sekarang aku lagi ada di kelas dan kita akan main permainan tradisional khas Indonesia. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu sama teman-teman yang ada di sini supaya Funmates yang lagi nonton juga kenal siapa aja sih mereka ini. Halo, coba dong halo dulu ke Funmates. Hai. Boleh kenalan dulu nih dari kamu, namanya siapa sama kelas berapa? Halo, nama aku Dielo, aku kelas 4A. Kamu? Halo, nama aku Melisa, aku kelas 4A. Nah, ke kamu? Halo, nama aku Birgita, aku kelas 4A. Halo, nama aku Evan, aku kelas 4A. Wah, semuanya kelas 4. Berarti sekelas semua ya ini ya? Wih, keren-keren banget. Nah, hari ini kita mau main permainan tradisional khas Indonesia sama teman-teman yang ada di sini. Nah, buat Funmates yang nonton boleh juga ikutan di rumah, ikut nyanyi juga, ikutan belajar juga ya pastinya. Supaya teman-teman Funmates yang lagi nonton bisa ajarin dan bisa ajak main teman-teman, saudara, atau bahkan anak yang lagi ada di rumah atau di lingkungan sekitarnya. Nah, sebelum aku mau nanya nih, teman-teman tahu permainan tradisional khas Indonesia cublek-cublek suweng nggak? Tahu. Tahu nggak dari daerah mana itu permainan tradisionalnya? Coba tebak aja. Kamu taunya dari mana? Kira-kira? Kamu? Kamu? Sulawesi. Sulawesi. Kamu? Wah, kira-kira yang bener yang mana nih? Nih Funmates yang nonton juga boleh langsung komen di bawah kira-kira yang bener yang mana sih? Tim yang tadi Sulawesi atau Sumatera atau tim Jawa nih? Jadi aku langsung aja kasih tahu ya tanpa berlama-lama. Jadi cublek-cublek suweng itu permainan tradisional khas Jawa Tengah. Nah ini pas banget nih tadi Gita jawabnya bener ya, Jawa Tengah ya. Wih keren banget nih Gita, berarti udah ngerti juga permainan tradisional cublek-cublek suweng udah tahu. Nah tapi sebelum kita main bareng terus aku ajarin kalian gimana sih cara main cublek-cublek suweng, kita belajar nyanyi dulu. Tahu nggak kalau misalnya cublek-cublek suweng itu mainnya harus sambil nyanyi? Tahu nggak? Tahu. Kalian udah tahu lagunya belum? Tahu. Wih, udah tahu lagunya, keren banget. Udah hafal lagunya? Udah. Wih, keren banget nih, pinter-pinter banget nih teman-teman aku. Kalau kayak gitu, kita nyanyi bareng dan juga Funmates yang di rumah boleh ikutan nyanyi biar kita seru-seruan bareng, oke? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita nyanyinya 2 kali. 1, 2, 3. Cublak cublak suweng, suweng ngeteng gelene, mambu ketundung gudel, pa empong lera lere, sopong guyu delik ake, sir pong delek opong sir pong delek opong sir pong delek opong. Satu lagi. Cublak cublak suweng, suweng ngeteng gelenteng, mambu ketundung gudel, pa empong lera lere, sopong guyu delik ake, sir pong delek opong sir pong delek opong sir pong delek opong. Yeay, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Wih, keren banget pada hafal-hafal. Terus suaranya juga pada bagus-bagus nih Funmates, pasti yang lagi nonton juga wah nih teman-teman yang ada di sini suaranya bagus-bagus, pinter-pinter, udah hafal juga dan pasti Funmates yang lagi nonton sampai ikutan nyanyi juga. Sekarang waktunya kita belajar gimana sih cara main cublek-cublek suweng.
Tata cara bermain cublek-cublek suweng. Yang pertama, siapkan 3 orang atau lebih untuk bermain bersama. Kedua, siapkan benda yang akan digunakan untuk bermain, bisa kerikil atau gumpalan kertas dan benda-benda lainnya yang bisa disembunyikan dengan genggaman tangan. 3. Untuk menentukan dadi atau yang menebak letak benda yang disembunyikan bisa ditentukan dengan bermain home pimpa dan yang menjadi dadi adalah yang kalah. Setelah terpilih, dadi duduk telungkup menghadap ke lantai. Pemain lainnya duduk mengelilingi dadi. Kemudian, para pemain meletakkan kedua telapak tangan terbuka menghadap ke atas di punggung dadi. Sambil menyanyikan lagu, salah satu pemain memindahkan kerikil dari satu tangan pemain ke pemain lainnya dan meletakkan kerikil di salah satu tangan pemain. Setelah lagu selesai, para pemain menyembunyikan kerikil dengan posisi kedua tangan menggenggam dengan jari telunjuk lurus sambil menggerakkan kedua tangannya. Dadi kemudian bangun dan menebak posisi kerikil yang disembunyikan. Jika dadi gagal menebak, maka ia akan kembali bermain di putaran berikutnya sebagai dadi kembali. Jika dadi berhasil menebak, maka pemain yang ditebak yang menjadi dadi di putaran berikutnya. Funmates, karena tadi udah belajar, kita sekarang mau langsung coba main cublek-cublek suweng sama teman-teman kita di sini. Nah, buat Funmates yang belum mengerti atau masih butuh belajar, tinggal di play ulang bagian pada saat tadi aku menjelaskan atau pada saat kita nyanyi bareng. Jadi Funmates yang lagi nonton ini bisa lebih mengerti lagi sebelum coba langsung main cublek-cublek suweng. Oke deh, langsung aja kita main. Kalian siap? Ya. Siap. Oke. Kita home pimpa dulu ya, buat nanti siapa yang jadi dadi. Home pimpa alayum gambreng. Lagi, karena 2. Mau 2 sweet ya, coba sweet. Sweet. Berarti kamu jadi dadi. Oke deh, kalau gitu kamu berarti duduk telungkup di sini. Kita di sekelilingnya, kamu geser. Ngadep sana, telungkupnya ngadep sana. Oke, siap ya. Kita nyanyi ya, 1, 2, 3. Cublak suwang, suwange tenggelene, mambu ketundung gudel, pa empong lera lere, sopong guyu delik ake, sir pong delek kopong, sir pong delek kopong, sir pong delek kopong. Ayo tebak. Coba buka. Salah, berarti kan di situ. Jadi lagi. Yuk lagi. Yuk. Cublak suwang, suwange tenggelenter, mambu ketundung gudel, pak empong lera lere, sopong guyu dele ake, sir pong dele kopong, sir pong dele kopong, sir pong dele kopong. Salah. Lagi. Ayo, 1, 2, 3. Cublak Suwange tenggelenter, mambu ketundung gudel, pak empong lera lere, sopong guyu dele ake, sir pong dele kopong, sir pong dele kopong, sir pong dele kopong. Ayo tebak. Salah. Ayo lagi. Cublak suwang, Suwange tenggelenter, mambu ketundung gudel, pak empong lera lere, sopong guyu dele ake, sir pong dele kopong, sir pong dele kopong, sir pong dele kopong. Salah. Coba ya. 1, 2, 3. Cublak suwang, suwange tenggelenter, mambu ketundung gudel, pak empong lera lere, sopong guyu dele ake, sir pong dele kopong, sir pong dele kopong, sir pong dele kopong. Ya, sekarang gantian kamu yang jadi dadinya. Gimana tadi? Ya, berlutut. Nah, oke. Kita main lagi ya. Siap?
1, 2, 3. Cublak cublak suweng, suwenge tenggel lenter, mambu ketundung gudel, pak empong lera lere sopong guyu dele ake sir, sirpong dele kopong sir, sirpong dele kopong sir, sirpong dele kopong. Ayo tebak, di manakah kerikil itu berada? Ayo, ini terakhir kita mainnya. Geser. Ya, munduran. Ya, ayo, let's go. Blak suweng. Suwenge tenggelen bambu ketudung gude, pak empong lera lere sopong guyu dele ake sir, sirpong dele kopong sir, sirpong dele kopong sir, sirpong dele kopong. Teriak lagi. Oke, kita udah selesai mainnya. Tepuk tangan dong, seru nggak? Yuk kita duduk samping-samping lagi kayak tadi yuk. Oke, gimana? Tadi seru nggak guys? Kita main cubluk-cubluk suungnya. Seru nggak? Coba. Seru nggak? Seru. Uish. Tadi berapa kali kamu lama ya jadi dadinya yang nggak ketebak-tebak ya? Tapi akhirnya ketebak terus jadi sama kamu. Terus terakhir kamu. Nah, dia pas terakhir Funmates gagal terus nih nebak kerikilnya ada di mana. Tadi kita pakai kerikil karena ternyata kerikilnya ini cocok banget buat dimainin cubluk-cubluk suung karena kecil jadi bisa disembunyiin di genggaman tangan. Tapi karena kita udah main cubluk-cubluk suung nih, aku ada sesuatu. Kalian mau nggak sesuatu itu? Atau aku mau pulang aja? Mau? Aku ada sesuatu karena kalian sudah mau bermain dengan aku. Ini sebagai tanda terima kasih dan semoga dengan ini kita bisa main bareng lagi ya. Nih aku ada, tada! Ada satu-satu buat orang nih, satu-satu ya, satu orang satu. Nih ada kalian, tenang kalian dapat juga kok. Nih diambil, wih sama-sama. Nah selain itu, Funmates yang lagi nonton, boleh banget coba main cubluk-cubluk suung di rumah bareng sama orang-orang terdekat. Oke, kalau begitu aku mau ngucapin terima kasih juga nih buat teman-teman udah mau main bareng sama aku. Makasih ya. Dan juga makasih buat SD Viani yang udah bolehin aku main-main sama teman-teman di sini yang super seru dan super pinter, cantik, ganteng. Wah, udah komplit deh. Kalau begitu, terima kasih. Bye-bye. Kita main kapan-kapan lagi ya. Dadah. Dadah juga dong ke Funmates. Dadah. Suaranya. Dadah. Wah, Funmates, tadi seru banget ya. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol bareng sama orang tua yang menyekolahkan anaknya di SD Viani, ngobrol bareng sama teman-teman dari SD Viani, dan juga ngobrol sama kepala sekolah dari SD Viani langsung. Tadi sama Bapak Ananto. Nah, selain ngobrol, tadi kita juga udah main bareng sama teman-teman dari SD Viani nih. Dalam cubluk-cubluk suung itu tadi kita selain seru-seruan, kita juga belajar kekompakan, belajar untuk motorik tangannya juga karena harus pindah-pindahin dan nyembunyiin barangnya tadi kan. Selain itu, main cubluk-cubluk suung juga harus diiringi oleh lagu, yang mana lagunya menggunakan bahasa Jawa. Jadi cubluk-cubluk suung selain seru-seruan juga belajar bahasa Jawa atau budaya khas Indonesia. Pokoknya video kali ini jauh lebih seru, jauh lebih banyak ilmunya. Tapi video selanjutnya nggak kalah seru karena bakal ngobrol langsung sama ahlinya. Wah, tapi kira-kira ngomongin apa ya? Harus sampai sama ahlinya. Terus ahlinya ini ahli apa sih? Penasaran? Aku juga pengen banget langsung sharing-sharing sama Funmates yang lagi nonton. Ditunggu terus aja video selanjutnya dari Funsional karena nggak akan kalah seru dan juga ilmunya akan jauh lebih banyak. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus, simak terus Funsional. Aku Audrey Indrianti Lesmana, pamit undur diri dari video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di Funsional, Fun, Traditional, and Functional. Bye-bye! Ayo lestarikan permainan tradisional Indonesia. Yeay!